Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Lasrude. Di sini saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Pertama-tama, siapkan dulu tempat duduknya. Dipastikan dulu. Sebentar saya akan menyampaikan persiapan kita layanan nanti. Apakah sudah siap? Siap. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Baik teman-teman, untuk melakukan aktivitas kita pada sore hari ini, maka kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Reni. Selamat. Baik, sebelum itu saya akan mengabsen terlebih dahulu. Desiawati Ibrahim, Dwi, Hadir. Zahra Al-Hasni, Hadir. Pandawati, Hadir. Fadila, Hadir. Tio, Hadir. Nikoma, Hadir. Tirzafana, Hadir. Randy, Hadir. Putri, Hadir, Ibu. Kaila. Hadir, Bu. Semuanya hadir ya? Iya, Ibu. Baik. Pertama-tama, apakah di sini kalian sudah mengetahui apa itu bimbingan klasikal? Belum, Ibu. Jadi bimbingan klasikal adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada seluruh peserta didik dalam suatu kelas secara terstruktur dan terjadwal. Layanan ini bertujuan membantu siswa memahami diri, mengembangkan potensi, meningkatkan keterampilan sosial, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan pribadi, belajar maupun karir. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernah tidak kalian merasa seseorang yang ketika berbicara, orang lain langsung mendengarkan, atau mungkin kalian pernah ingin menyampaikan pendapat tetapi merasa ragu dan akhirnya memilih diam? Iya, Ibu. Selalu. Oke, percaya diri bukan berarti harus selalu paling hebat atau paling banyak bicara. Orang yang percaya diri adalah orang yang berani menyampaikan pendapat, yakni terhadap kemampuan dirinya dan mampu membuat orang lain percaya pada apa yang ia sampaikan. Ketika seseorang memiliki percaya diri yang baik, ia akan lebih mudah mendengar orang lain secara positif, misalnya mengajak teman melakukan hal baik, memimpin diskusi, bekerja sama, atau memberikan semangat kepada orang di sekitarnya. Nah, hari ini kita akan membahas topik layanan kita pada hari ini, yaitu tentang mengembangkan kepercayaan diri untuk mempengaruhi orang lain. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa memahami pentingnya membangun kepercayaan diri dan interaksi sosial, serta mengembangkan kemampuan untuk menghargai orang lain secara positif melalui komunikasi, sikap, dan keputusan yang sesuai dengan potensi diri. Sebelum itu saya akan menjelaskan cara pelaksanaan pada layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Pertama-tama saya akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Selanjutnya saya akan membagikan poster dan kalian akan berdiskusi tentang mengenai poster tersebut. Setelah itu kita akan bertanya jawab. Lalu saya akan membagikan LKPD dan kita akan menyimpulkan bersama. Setelah itu kesan dan pesan. Oke, Ibu.
Siap, Bu. Jadi kita akan tempuk semangat, yaitu tempuk pagi 1 kali, tempuk siang 2 kali, tempuk malam tidak ada. Apakah kamu sudah mengerti? Mengerti. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tempuk pagi, tempuk siang, tempuk malam. Oke, acak konsentrasi ya. Sekali lagi. Tempuk pagi, tempuk siang, tempuk malam. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Ibu, mau izin? Silakan Putri. Kasih, Bu. Oke, pada tahap sekarang kita akan memasuki tahap inti kegiatan. Saya akan membagikan poster terlebih dahulu. Sebelum itu saya akan membagikan menjadi 3 kelompok. Dibuka kelompok 1 yang di barisan kedua, kelompok 2 di barisan ketiga, kelompok 3. Saya akan membagikan poster pada kelompok 1. Tolong diperhatikan isi poster tersebut ya. Sembari kalian memperhatikan isi poster tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang isi poster tersebut. Jadi isi poster tersebut yang berjudul mengembangkan kepercayaan diri untuk mempengaruhi orang lain. Isi poster tersebut yang pertama itu ada apa itu kepercayaan diri, yaitu keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri dalam berpikir, bersikap, dan bertindak positif. Di sini juga ada cara mempengaruhi orang lain secara positif. Yang pertama, komunikasi yang sopan, kedua, sikap percaya diri, ketiga, pendengar yang baik, dan terakhir, beri contoh dan kemampuan dan keputusan bijak. Di sini juga ada tips mengembangkan kepercayaan diri. Yang pertama, kenali potensi diri, yang kedua, berpikir positif, yang ketiga, berani mencoba hal baru, dan terakhir, belajar dari pengalaman. Saya akan memberi waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi isi poster tersebut. Jadi kelompok 1 itu akan membahas pengertian kepercayaan diri. Kelompok 2 membahas pentingnya kepercayaan diri. Dan kelompok 3 membahas cara mengembangkan kepercayaan diri. Apa itu? Anjir. Apa itu? Aduh. Apakah kelompok sudah paham materinya? Paham, Bu.
kepercayaan diri itu membutuhkan kesadaran, latihan, dan refleksi diri secara konsisten. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama mengenali potensi diri, kemudian yang kedua melatih komunikasi positif, kemudian yang ketiga menghadapi rasa takut dan gugup, kemudian yang keempat bersikap positif dan konsisten. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut secara rutin, siswa akan semakin mampu mengembangkan kepercayaan diri yang mantap, tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, Ibu. Oke, terima kasih Putri. Ya, Ibu. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk itu ada yang ingin bertanya di kelompok 1, kelompok 2, atau di kelompok 3. Persilakan. Ada yang ingin bertanya? Ada. Dipersilakan. Ingin bertanya di kelompok berapa? Satu, Ibu. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah seseorang yang percaya diri selalu mampu mempengaruhi orang lain? Dan jelaskan mengapa. Oke, kelompok 1 apakah sudah mengerti? Pertanyaan saya yaitu apakah seseorang yang percaya diri selalu mampu mempengaruhi orang lain? Dan jelaskan mengapa. Kalau orang yang percaya diri itu mampu mempengaruhi orang lain, mengapa itu selalu Ibu tidak dilanjutkan saja. Apakah pertanyaannya akan ditampung dulu kelompok 1? Ya, tampung dulu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Ibu. Ingin bertanya di kelompok berapa? Kelompok 2, Ibu. Oke. Pertanyaan saya, bagaimana cara membedakan antara kepercayaan diri yang sehat dengan sikap arogan saat mempengaruhi orang lain? Kelompok 2 sudah mengerti dengan pertanyaannya? Mengerti? Ya, Ibu. Ada lagi yang bertanya? Oke, kelompok 1. Iya, Zahra. Iya, silakan. Oke, ada yang ingin menjawab? Saya, Ada, Ibu. Kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama yang diberikan oleh kelompok 3, di mana pertanyaan itu bagaimana cara membedakan antara kepercayaan diri yang sehat dengan sikap arogan saat mempengaruhi orang lain. Jadi jawabannya, kepercayaan diri yang sehat terlihat dari cara seseorang menghargai dirinya sendiri tanpa merendahkan orang lain. Orang yang percaya diri biasanya mampu menerima kritik, mau mendengarkan pendapat orang lain, dan tetap bersikap rendah hati. Sebaliknya, sikap arogan itu muncul saat seseorang merasa bahwa dirinya itu yang paling benar dan sering meremehkan kemampuan orang-orang yang di sekitarnya. Misalnya itu seperti seorang pemimpin yang percaya diri akan mengajak orang anggota kelompoknya berdiskusi dan mempertimbangkan masukan bersama. Namun pemimpin yang arogan itu pasti akan memaksakan kehendaknya tanpa memperdulikan pendapat dari anggota kelompoknya. Jadi itu adalah jawaban saya kepada kelompok 3. Saya kembalikan kepada
juga kemampuan komunikasi, sikap empati, kejujuran, serta kemampuan mendengarkan agar hubungan dengan orang lain dapat terjalin dengan baik. Selain itu, kepercayaan diri dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman hidup, dan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Oleh karena itu, rasa percaya diri perlu dilatih dan dikembangkan sejak dini memulai pengalaman positif, dukungan lingkungan, dan keberanian mencoba hal-hal baru. Oke, terima kasih Kaila. Tepuk tangan dulu kepada Kaila. Baik, di sini saya akan membagikan lembar evaluasi hasil. Nantinya akan mengetahui sudah di mana kalian ketahui pada topik hari ini. Tolong diisi dengan baik ya. Jangan lupa nama, kelas, tanggal hari ini. Kalau ada yang bingung silakan bertanya. Iya, Dio. Bu, mau tanya Ibu, ini nomor 1 gimana ya Bu? Jadi ini Oke Ibu, makasih Ibu. sudah selesai Kak Dila. Putri sudah Ibu. Oke. Terima kasih Putri. Terima kasih Kaila. Randy, Ibu sudah. terima kasih. Ini juga sudah. Desi sudah? Sudah Ibu. Oke. Dwi? Oke, di sini kalian sudah mengisi lembar evaluasi hasil. Di sini ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesan pada pertemuan pada hari ini. Saya Bu. Oke, Kaila, silakan. Baik Ibu, jadi untuk pesan kita pada kegiatan hari ini yaitu kepercayaan diri bukanlah kemampuan yang muncul secara instan, di mana melainkan sikap yang perlu dilatih dan dikembangkan setiap hari. Jangan takut untuk mencoba, berbicara, dan menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Jadikan setiap kegagalan sebagai pengalaman untuk menjadi lebih baik. Gunakan rasa kepercayaan diri untuk memberikan pengaruh positif, menghargai orang lain, serta membangun hubungan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kesannya materi tentang mengembangkan kepercayaan diri untuk mempengaruhi orang lain, memberikan pemahaman bahwa kepercayaan diri sangat penting dalam kehidupan sosial maupun pribadi. Melalui pembahasan ini, kita belajar bahwa seseorang yang percaya diri dapat menjadi pribadi yang lebih berani, mandiri, dan mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Ya, Oke, terima kasih Kaila. selamat malam Ibu cantik. Iya, untuk mengetahui tindak lanjut, kalau ada yang ingin belum mengerti, silakan datang di ruangan BK. Ya Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan, ada yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Kaila, dipersilakan.
sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Amin. Amin. Berdoa sama-sama. Terima kasih Kak Ila. Assalamualaikum. Oke, berakhir sudah kegiatan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.